Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesihatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan suatu taklid pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Dan tak lupa juga selawat seiring salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk menjelas selanjutnya, saya telah janji kemarin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Henry. Bapak Henry mengatakan pertanyaan, "Ya Ustaz, apakah Nabi Muhammad itu sama seperti kita? Dianya lupa atau lalai? Tolong jelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad." Ya Ustaz, untuk menjawab pertanyaan Pak Henry ini, kita harus jawab yang sebenarnya. Yang namanya Nabi Muhammad itu tidak pernah hatinya lalai dan tidak pula hatinya lupa. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam surat Maidah itu jelas ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad itu Allah kata maksum, ya'simuka itu maksum, terpelihara dia dari apapun bentuk gangguan manusia. Jadi dia tidak pernah lupa, tidak pernah hatinya lalai seperti kita. Bagaimana hati mau lalai sedang dia tetap bersama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat ya, kita makanya untuk menjelas itu ada ayat ke ayat. Dalam Allah katakan dalam waktu Duha pun jelas surat Duha. Coba lihat. Allah bersumpah. Allah itu apabila orang mengatakan Nabi Muhammad, dia saking cinta pada Nabi Muhammad, dia bela langsung. Bersumpah dia. Allah yang bersumpah. Kita tak bersumpah pun Allah kita percaya dengan Allah. Apalagi dia bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Allah bersumpah demi waktu duha. Kita tahu ya, waktu duha itu waktu pagi, matahari sedang naik sepenggalah. Itu nama waktu duha. Allah bersumpah. Waw pertama itu atau waw kasam atau waw sumpah. Demi waktu duha. Allah mengatakan bersumpah demi waktu duha. Walaili iza saja, dan demi malam apabila telah sepi atau sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, kata Allah. Allah atau Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau ya Muhammad, dan tidak pula membencinya. Maksudnya apa? Allah mengatakan dia tidak pernah meninggalkan Muhammad dan tidak pula membencinya. Berarti maksudnya Allah bersama Muhammad, Muhammad bersama Allah. Itu artinya, kalau Allah bersama Muhammad, Muhammad bersama Allah, mungkinkah dia lupa? Tentu jawabnya mustahil dia lupa. Jadi yang namanya Nabi Muhammad itu beda kalau dibandingkan dengan manusia biasa. Dia maksum namanya, orang yang terpelihara dari gangguan manusia, dari kesalahan, dari dosa sedikit pun. Tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Itu namanya maksum. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau benar-benar mencintai Nabi, jangan asal cinta-cinta gitu. Buktikan sebagaimana Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata-kata, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kalau kita kan beda. Kadang-kadang kita berkata menurut pendapat syanu. Barang siapa yang tidak semazhab dengan aku, kafir. Selalu mendengar kata ini. Seolah-olah Islam itu produk dia. Itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Dasarnya hawa nafsu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsu yang didasarinya oleh beliau subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surat Al-Haq. Surat Al-Haq ayat 44. Coba lihat. Allah katakan wala takawwala alaina ba'dal aqawil la aqasna minhu bil yamin summa laqatna minhu alwatin. Wala takawwala. Asal kata ni kola itu, tapi dia di takawwala. Maksudnya apa?
Kalau seandainya Muhammad itu mengada-adakan atas nama Allah, atas nama kami, kata Allah. Mengada-ada itu artinya perkataan palsu. Tidak Allah katakan, dikatakannya. Apalagi jangankan pendapat orang lain, perkataan Muhammad sendiri tak ada. Kalau seandainya Muhammad itu mengadakan atas nama kami, kata Allah, niscaya, kata Allah, kami pegang tangan kanannya, lalu kami potong urat nadinya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang kemauan kami. Jadi Nabi Muhammad itu begitu, bukan ngata ngomong macam kita. Mazhab ini tak ada. Dia tak pernah membawa orang ke mazhab. Yang bahkan tidak pernah dia membawa ke pribadi dia. Dia membawa ke jalan Allah. Jadi kita harus tahu itu. Kalau kita benar-benar ikut Muhammad, ikut 100%. Kalau Nabi Muhammad tidak berdasarkan hawa nafsu, kita harus demikian. Jadi kalau untuk menafsir ayat itu, tidak boleh kita campur sedikit pun hawa nafsu kita. Betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi kalau kita masih mau mengikut Nabi Muhammad, ikutlah. Janganlah berkata-kata, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar-benar mengikut Nabi Muhammad, nanti kita tetap bersama Allah dan bersama Rasulnya. Di akhirat kelak nanti kita bersama Allah, bersama Rasulnya. Selamat hidup kita ini. Jadi kalau kita mau selamat, marilah kita hidup kita ini dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasulnya. Sehingga kita nanti dibangunkan oleh Allah nanti pertama Rasul beserta Ahlul Bait Rasul. Itu yang kita harapkan. Ya, jangan kita membawa hawa nafsu kita, jangan kita membawa orang kealiran kita. Siapa yang tak percaya dengan kita harap kafir. Orang yang begini-begini sesat, yang benar golongan aku. Itu namanya agama produk kita namanya. Tapi kalau agama itu bukan produk kita, tapi Allah, ya. Itu beda loh antara agama dan budaya. Kalau budaya boleh rekayasa manusia, boleh manusia membuat sesuatu, itu bisa. Tapi kalau ini mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa yantiqu anil hawa wa in wa illa wahyu yuha, sering saya sampaikan. Dia tidak akan berkata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kita selaku pengikut Nabi Muhammad harus hendaknya seperti itu. Hendaklah jangan kita berkata kalau bukan wahyu yang diwahyukan Allah. Insya Allah kita akan selamat. Selamatkan oleh Allah, selamat dunia dan akhirat. Mari kita banyak berselawat. Semoga kita mengikut Rasul beserta ahli baitnya. Insya Allah kita bersama nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana wafatnya Rasul. Kalau dapat kita seperti itulah wafat kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.